Pemirsa, tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo menuding Rismon Sianipar telah membuat kebohongan. Mantan Menpora itu menyebut bahwa Rismon tidak pernah lulus S3 di Jepang. Tudingan Roy Suryo disampaikan saat tersangka kasus ijazah palsu mantan Presiden Jokowi itu menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Roy Suryo menyindir surat kematian palsu yang dibuat Rismon Sianipar saat S3 di Jepang. Menurut Roy Suryo, surat kematian palsu itu dibuat agar Rismon bisa terbebas dari biaya denda yang harus dibayarkan ke universitas di Jepang. Roy Suryo pun menegaskan bahwa dirinya juga akan menguliti semua seluk-beluk Rismon. Saya merasa tidak perlu menanggapi Rismon Sianipar. Jadi nggak perlu saya tanggapi. Makanya saya tulis di sini. Ya, dan ada itu pada channel saya, Roy Suryo Official. Ya, gitu. Sekaligus like. Karena saya tidak perlu menanggapi zombie. Sekali lagi, kenapa saya mengatakan zombie? Ya, nah karena apa? Karena respon itu, ya menurut surat yang dibuat oleh keluarganya, keluarga terdekatnya, dia sudah meninggal dunia. Kenapa dia sudah meninggal dunia? Karena dia memalsukan yang namanya surat kematian. Jadi dia pernah membuat surat kematian untuk hal yang sangat jahat. Yaitu adalah untuk supaya dia tidak membayar beasiswanya di Yamaguchi, Jepang. Biaya dari Nobuko apa gitu. Sekitar 500 juta. Dia tidak mau bayar karena dia tidak lulus S3-nya. Jadi dia bukan doktor. Dia tidak lulus, tapi caranya justru karena dia tidak bayar, dia kirim surat kematian. Dan itu yang nulis adalah orang terdekatnya. Jadi makanya itu yang membuat salah satu si Omon itu galau dan kemudian memutar, merotasi otaknya, mentranslasi otaknya, ya, kemudian menjadi seperti sekarang. Dan saya juga kaget, ya, karena apa? Karena makanya saya bilang ya ini, saya juga bilang kan gitu, ngakak begini gaya Roy Suryo jawab Rismon, tak usah layani zombie. Jadi apa? Relasi Roy Suryo dengan Rismon Sianipar belakangan kian memanas. Sebelumnya Rismon menuding penelitian Roy Suryo dalam buku Jokowi White Paper menyesatkan publik. Menurut Rismon, seorang peneliti seharusnya bersikap independen dan bukan justru bersikeras hingga menimbulkan dugaan adanya motif politik. Itu sangat tidak bertanggung jawab, ya. Jadi kalau kita peneliti tanpa ada kepentingan politik, maka dia harus siap salah. Tetapi kalau ngeyel, bersikeras, tentu kita curigai ada motif politik. Nah, di sini ada 700-an buku halaman ya di buku ini. Tulisan Pak Roy kan hanya 49 halaman. Nah, inilah yang saya katakan ya, 49 halaman ini yang pertama, inilah yang merupakan tulisan Pak Roy Suryo di mana di dalamnya tidak ada ilmiah sama sekali. Kalau kita lihat jejak digital atau jejak penulisan buku ataupun jurnal Pak Roy Suryo kan memang nggak ada. Ya, baik Google Scholar, Scopus, dan lainnya. Jadi, janganlah sesatkan publik Pak Roy Suryo. Hentikan itu. Di dalam 49 halaman itu tidak ada juga 99,9% palsu itu. Tidak ada variabel, tidak ada pengukuran, tidak ada metode apapun. Jadi itu jangan sesatkan publik ya, bahwa Anda itu seolah-olah menyatakan kebenaran. Tetapi kalau Anda bersikeras, ya sudah kita jumpa di pengadilan. Tetapi jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.